Assalamualaikum. Halo teman-teman traveling. Kembali lagi bersama aku, Cindy Segita Aulia. Seperti biasa ya, aku akan berbagi info kepada teman-teman semua mengenai tempat yang asyik untuk dikunjungi. Dan di video kali ini aku berkunjung ke kota negeri di atas awan, yaitu kawasan Dieng, Wonosobo. Banyak tempat-tempat wisata juga penginapan yang pasti view-nya nggak akan terlupakan selama ini. Nah, video ini adalah video perjalanannya nih teman-teman. Di sini juga aku akan share biaya tol BBM sampai kondisi jalannya. Dari seputaran Jakarta untuk menuju Dieng melalui jalur alternatif tercepat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu teman-teman, karena aku akan selalu update info seputar wisata yang ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga tempat-tempat lainnya. Jangan lupa juga di follow ya Instagram kita. Halo teman-teman, bertemu lagi sama kita di channel Cindy Segita Aulia. Kita sekarang mau jalan-jalan kemana? Dieng. Oke teman-teman, aku berangkat dari rumah nenekku di Sumedang ya, sekitar jam 2 pagi. Oh ya, tujuan pertama kita adalah puncak tol Kayangan Dieng. Dan kenapa aku sengaja berangkat pagi-pagi? Karena tujuannya biar sampai di sana menjelang tengah hari atau pada saat matahari sedang bersinar cerah teman-teman, sehingga pemandangannya akan terlihat sangat jelas ya. Kita adalah pengguna mobil jenis MPV dengan penggerak roda depan ya teman-teman, dengan kapasitas 1500 cc. Nah, untuk melalui jalur ini pengguna SUV pun juga bisa ya. Sekarang kita akan memasuki gerbang tol Ciakar Sumedang. Untuk mempersingkat waktu, rencananya kita akan melalui jalan tol Cisumdawu sampai keluar gerbang tol Cisumdawu Utama. Kemudian dilanjutkan melalui jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali menuju arah Cirebon. Sampai dengan jalan tol Palimanan Kanci, kemudian dilanjutkan jalan tol Pejagan Pemalang dan jalan tol Pemalang Batang sampai dengan exit gerbang tol Kandeman Batang ya. Kemudian dari gerbang tol Kademan nanti kita lanjutkan lagi menuju ke arah jalur Bawang di Kabupaten Batang. Dan nanti kita akan ketemu tanjakan Kerakalan yang viral itu teman-teman. Kalau di maps itu kan perjalanannya total sekitar 4 jam 3 menit dengan jarak 282 km. Itu pun nggak ada berhenti sama sekali, nggak ada macet, juga kecepatan tinggi ya. Pokoknya spare waktu saja sekitar 6 jaman dari Sumedang. Sedangkan kalau teman-teman dari Jakarta, spare waktunya sekitar 8 jaman. Nah, sekarang kita akan keluar gerbang tol Cisumdawu Utama. Di sini kita harus bayar tolnya Rp42.500 dari gerbang tol Ciakar Sumedang. Dari gerbang tol Cisumdawu Utama ini kita akan ambil jalur kanan dan lanjut terus aja ke jalan tol Trans Jawa. Dan sekarang kita akan melewati jalan tol Palimanan Kanci Cirebon. Dari sini kita akan lanjut terus ke arah Tegal, Pekalongan sampai dengan exit tol Kandeman Batang. Oh iya, Dieng itu kan berada di dataran tinggi ya, otomatis jalurnya lebih banyak menanjak. Juga turun naik bukitnya yang pasti benar-benar harus prepare untuk kendaraannya. Usahakan juga kalian lebih pagi lagi jalannya, karena daerah Dieng itu kalau di atas jam 12 siang udah turun kabut tebal ya, dan pastinya akan menyulitkan kalian dalam berkendara.
Oh iya, sebelum keluar gerbang tol Pekandeman, kita sempat mampir dulu di rest area kilometer 338A daerah Pekalongan untuk menunggu sholat subuh dan beristirahat. Ini juga merupakan rest area terakhir sebelum kita keluar tol Kandeman. Kita sudah sampai di rest area ini sekitar setengah 5 pagi dan kita sudah menempuh perjalanan kira-kira udah 5 jam perjalanan ya, dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Rencananya di sini kita mau sholat subuh, sarapan pagi sekalian isi BBM ya. Setelah beristirahat dan menunaikan sholat subuh, kita lanjut lagi perjalanan kita dan kita mulai berangkat lagi ya, sekitar setengah 6 pagi. Di sini juga kita mau isi BBM dulu ya, dan rencananya kita mau isi BBM 25 liter Pertalite. Dan sebelum berangkat dari Sumedang, kita juga sempat isi BBM sebesar 200.000 atau 20 liter Pertalite. Jadi, total BBM yang sudah kami keluarkan sampai dengan saat ini sebesar Rp450.000. Ih, teh-teh aja. Itu pengajaran cahaya. Kan tadi tolak parlek terlalu dramatis. Setelah 300 meter, bergabung ke jalan tol Pemalang, Batang. Oh iya teman-teman, jika mendengar nama tol Kayangan ini, kalian pasti akan terbayang adalah jalan tol yang ada Kayangan atau langit. Tetapi ini bukan loh. Jadi tol Kayangan yang dimaksud kali ini adalah sebuah jalan yang sudah dibeton sepanjang 3 km ya, yang mana letaknya itu melewati perbukitan di lereng Gunung Merbabu yang mengarah ke atas bukit. Jadi akan terlihat seperti menuju ke Kayangan teman-teman. Apalagi kalau kalian pergi pagi-pagi atau sore harinya, maka jalan tersebut akan nampak seperti menembus kabut loh. Dan jalan ini mirip seperti jalan bebas hambatan yang menghubungkan daerah utara Banjarnegara menuju wilayah Batang, Jawa Tengah. Selain itu, jalan ini merupakan jalur wisata dari Kabupaten Batang menuju Banjarnegara, khususnya objek wisata Dieng ya. Rutenya pun sebenarnya agak ekstrim sih, ya dikarenakan ruas jalan ini penuh dengan tanjakan, turunan yang curam dan berkelok-kelok lagi. Jadi ya agak-agak gimana gitu. Tapi aku yakin papaku pasti bisa melewati rute yang ekstrim itu teman-teman. Nah sekarang kita mau keluar tol Batang Suba Kandeman. Dari keluar tol Kandeman ini kita buka maps lagi ke titik poinnya, yaitu tol Kayangan. Nah, prepare ya bagi yang mau melakukan perjalanan jauh, isi e-tolnya dulu sebelum perjalanan. Bisa searching harus ngisinya berapa ya. Kadang kan suka kesel sih kalau nungguin orang ngisi e-tol tuh, soalnya suka lama banget dan antriannya panjang. Dan untuk biaya tol ini dari gerbang tol Cisumdawu ke gerbang tol Batang Suba Kandeman ini sebesar Rp206.500 ya. Jadi total biaya tol yang kami keluarkan dari Sumedang sampai dengan gerbang tol Kandeman Batang ini sebesar Rp249.000. Dari keluar tol kita akan membelok kanan ya. Ini ada lampu merah gitu. Kita menuju ke arah Semarang nih. Nah sekarang kita berada di Jalan Raya Panturaya, dan jalan ini juga merupakan jalan nasional yang tembus ke Semarang.
Setelah menempuh waktu kira-kira setengah jam perjalanan, nanti di depan kita akan ketemu pertigaan dan kita belok kanan ya ke Jalan Medono Limpung Bawang. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat ya. Belok kanan ke Jalan Medono, Limpung, Jalan Raya Limpung, Bawang, rambu jalan alternatif Limpung Bawang. Terus di Jalan Medono, Limpung sejauh 4 km. Setelah 400 meter, terus lurus ke Jalan Raya Limpung, Bawang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Bawang Limpung. Dan jalan ini juga yang menghubungkan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dengan Dieng, Banjarnegara. Oh iya teman-teman, sebelum menuju ke Dieng, baiknya kendaraan kalian isi BBM dulu ya. Karena sepanjang jalan menuju kawasan Dieng itu nggak banyak SPBU ya teman-teman. Dan kebetulan di sebelah kanan jalan ini ada SPBU, dan ini masih di daerah Limpung, Kabupaten Batang. Terus ini juga SPBU terakhir yang kita lewatin sebelum menuju puncak tol Hayangan Dieng. Jadi di sepanjang jalan raya Limpung Batang ini ada 2 SPBU ya. Nah ini kita ketemu kayak semacam pasar gitu, tapi aku lupa nama pasarnya apa. Pokoknya dari sini terus aja sesuai papan petunjuk ke arah Bawang dan Sukarejo. Sekarang kondisi jalannya sudah mulai menanjak terus nih, tapi tenang aja, jalannya sudah berhot mix dan lebar ya. Nah, di depan jalan ada petunjuk jalan lagi. Pokoknya dari sini tinggal lurus aja, ikutin Google Map ke arah Bawang, Sukarejo, dan Temanggung sesuai papan petunjuk tadi. Berdasarkan Google Map, sebentar lagi kita akan belok kanan ke Jalan Klawen. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Klawen. Kalau dilihat di Google Map, kalau lurus itu ke alun-alun Bawang ya. Jadi di sini teman-teman jangan sampai kelewat. Belok kanan ke Jalan Klawen. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Bawang. By the way, sekarang kondisi jalan lebih sempit dan menanjak ya. Ya, karena jalan ini sudah masuk jalan perkampungan juga. Belok kanan ke Jalan Bawang. Terus di sini kita akan diarahkan lagi sama Google Map-nya untuk belok kanan ke Jalan Bawang. Oh, di M. Ada tulisan di M ke sana. Yang benar, Pak? Benar, Pak? Ternyata ada patokannya loh yang bertulis Dieng di tembok rumah gitu. Jalannya Terus sejauh 8 km. jalannya Duda. Tahu sampai banyak jalannya Duda. Harus bilang. Itu di jalannya Duda. Tahu nih juga. Sebetulnya aku agak ragu sih, apa iya jalurnya ke sini? Ya karena jalannya itu sempit gitu kan, dan lebar jalannya aja hanya untuk satu mobil saja. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Ternyata hanya beberapa kilometer saja jalannya yang agak sempit. Selebihnya sih cukup 2 mobil kalau berpapasan. Meskipun agak-agak mepet gitu.
sepanjang jalan di kawasan Kecamatan Bawang ini kita akan melewati rumah-rumah warga gitu. Untuk jalannya di aspal semua, jadi pengguna sedan pun masih aman-aman aja. Oh iya, by the way, jalan ini juga sempat viral di tahun 2020-an loh. Karena membawa hamparan pegunungan Dieng juga panoramanya di kanan kiri. Selain itu, jalur ini juga memiliki keunikan tersendiri nih. Dari tanjakannya yang ekstrim, tanjakan letter V, juga letter S, terus kemiringannya juga bisa mencapai 45 derajat. Nah, kebayangkan? Tapi tenang aja teman-teman. Di sini aku akan kasih tips dan juga sarannya nih untuk berkunjung ke Dieng melalui jalur ini dengan aman sampai tujuan. Kita sudah sampai di area perkebunannya. Untuk sampai ke Dieng Banjarnegara kurang lebih 45 menit sampai 1 jaman ya. Karena ini area perkebunan, pastinya kan banyak lalu lalang mobil pengangkut sayuran ya. Tapi kalau di bawah jam 12 siang hanya beberapa aja sih yang lewat. Jadi diusahakan tiba di daerah sini masih pagi-pagi ya, atau sebelum jam 12 siang. Karena mobil-mobil pengangkut sayurannya kebanyakan belum pada jalan atau masih di perkebunannya. Sampai di sini jalanan akan terus menanjak dan bagi kalian yang menyetir kendaraan harus benar-benar fokus ya. Pokoknya jalur ini akan terus menanjak sampai ada di titik paling tinggi yaitu puncak tol Kayangan. Ya pokoknya ekstra hati-hati aja terus ya. Sebelum sampai di tol Kayangan, kalian juga akan melewati tanjakan viralnya yang bernama Tanjakan Krakalan. Bisa terbilang tanjakannya itu tanjakannya ekstrim nih teman-teman. Karena selain curam, di sisi kanan kiri tanjakannya adalah jurang ya. Ini sih sekitar jam setengah 7-an ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya cuaca di pagi ini cerah tidak berkabut. Diusahakan ya sebelum jam 12-an kalian sudah sampai di sini agar perjalanan kalian juga lancar, tidak berkabut. Setelah melewati hutan lebat tadi, ini adalah tanjakan pertama yang bikin kita deg-degan nih. Oh iya, kanan kirinya itu jurang, jadi kalian hati-hati ya. Ini tanjakannya itu benar-benar miring banget. Sebenarnya kita gak nyangka ya sampai se ekstrim ini untuk tanjakannya. Ya kita pikir jalurnya itu kayak jalur pegunungan biasa yang kita lewatin aja sih, kayak turun naik gitulah. Pokoknya banyak tanjakan dan tikungannya itu bikin menegangkan banget. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan kasih tips dan sarannya untuk kalian melewati jalur ini dengan aman. Yang pertama, di jalur ini kalian akan bertemu dengan warga masyarakat sekitar yang biasa disebut kru Krakalan yang siap membantu kalian melewati jalur ini. Nanti poskonya ada di sebelah kanan jalan ini ya. Nanti mereka akan menawarkan diri gitu sih untuk membantu dan memandu kita. Tapi kalau kalian merasa bisa untuk mengendarai sendiri, kalian harus ikuti tips dan saranku juga nih. Seperti drivernya harus berpengalaman dan handal ya. Dan pastikan juga kendaraan kalian dalam kondisi prima, baik mesin dan juga rem. Terus kendaraan jangan membawa beban yang berlebihan juga nih teman-teman. Gunakan juga gigi rendah dan matikan AC saat melewati setiap tanjakan, serta gunakan rem tangan saat berhenti di tanjakan. Sebentar lagi kita akan melewati tanjakan Krakalan yang ekstrim dan viral itu. Jadi siap-siap ya teman-teman. Bismillah.
ke belakang kan. Mesinnya kawal di si meja. Cuma biasa mata pencaharian mereka. Iya. Oh ya teman-teman, kita juga mencoba jasa kru kerakalan tersebut ya. Ya karena kita belum tahu medan di daerah tanjakan kerakalan ini. By the way, untuk kondisi jalannya sendiri ada juga beberapa lubang gitu. Lubangnya sih lumayan sih, tapi menurut aku ini sekitar 80% itu jalannya mulus ya. Nah, kondisi jalannya ya seperti yang teman-teman lihat ini. Dan ternyata juga jalan ini masih terus menanjak. Sekarang kita sudah memasuki salah satu desa tertinggi di Jawa Tengah ini. Dan sebentar lagi juga kita akan sampai di puncak tol Kayangan ya. Total perjalanan dari keluar tol Kandeman tadi untuk sampai ke Dieng ini kurang lebih sekitar 2 jaman. Kemudian di sini perjalanan kita udah aman ya, udah nggak ada lagi tanjakan yang terjal. Mulai dari sini juga kita bisa menikmati indahnya pemandangan puncak tol Kayangan tanpa ada lagi ketegangan. Sepanjang jalan ini juga kami benar-benar dibuat terpesona dengan indahnya alam yang kami lihat di kiri dan kanan jalan ini. Kemudian jalan ini juga mirip seperti jalan bebas hambatan juga teman-teman, yang menghubungkan daerah utara Banjarnegara menuju wilayah Batang, Jawa Tengah. Rasa lelah dan penatnya perjalanan terbayar sudah teman-teman setelah kita sampai di puncak tol Kayangan ini. Alam puncak tol Kayangan ini emang benar-benar sangat menakjubkan teman-teman. Selain itu, jalan ini menghubungkan 4 dusun juga, yaitu Dusun Candran, Dusun Wonodadi, Dusun Pelem, dan Dusun Surodadi. Sedangkan nama tol Kayangan sendiri itu diberikan oleh warga setempat yang pulang merantau dari Jakarta ketika melihat jalan tersebut terlihat jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya yang berbatu. Setelah menempuh perjalanan dengan jalan yang berkelok-kelok dan tanjakan ekstrimnya tadi, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di salah satu rest area di puncak tol Kayangan ini. Dan kita sampai sekitar jam 7 pagi. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi berada di rest area tol Kayangan Sigempong. Ini merupakan tempat istirahat sebelum menanjak naik ke tol Kayangan menuju Dieng. Ikutin terus yuk. Dan salah satu tempatnya yang kita tuju adalah Sigemplong Hill View atau Bukit Sigemplong. Ini merupakan salah satu tempat wisata dengan pemandangan alamnya begitu mempesona dan menakjubkan ya. Selain itu, di sini tersedia juga spot foto loh berupa jembatan kaca. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengabadikan momen dengan berfoto atau video dengan objek pemandangan alam di sekitarnya. Oh iya, harga tiket untuk masuk ke wisata ini sangat terjangkau ya teman-teman. Di sini kita hanya membayar parkir kendaraan sebesar Rp5.000 dan bila teman-teman ingin bersuah foto di jembatan kacanya cukup membayar Rp5.000 saja.
Terus di sini juga kita bisa nikmati suasananya sambil ngopi santai atau menikmati cemilan di beberapa warung milik warga setempat. Untuk fasilitas seperti musola dan toilet juga terjaga dengan baik dan bersih ya. Di balik jalur yang ekstrim itu, pemandangan alamnya ini super duper begitu mempesona dan menakjubkan ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sebuah pedesaan di dataran tinggi yang dikelilingi lembah dan pegunungan yang membuat pesona alamnya semakin eksotik ya. Sedangkan untuk udara dataran tingginya terasa sejuk banget teman-teman. Selain itu juga di sini kita bisa menikmati pemandangan puncak Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Bukit Menoreh, dan Gunung Sindoro Sumbing. Oke teman-teman, segitu aja dulu detail perjalanan dari Sumedang untuk sampai ke puncak Tol Kayangan ini. Jangan lupa kalau melewati jalan ini siapkan kendaraan kalian sebaik mungkin ya. Setelah beristirahat di puncak Tol Kayangan ini, rencananya kita akan melanjutkan perjalanan ke Dieng di video berikutnya ya, agar video ini tidak kepanjangan. Terakhir, jangan lupa like kalau suka video ini, di-share juga kalau video ini bermanfaat, dan diklik juga ya tombol subscribe-nya. Responnya juga ditulis di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum, bye-bye.